Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim Subuh Ramadan rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Kita masih berbicara tentang 3 aspek nilai-nilai keimanan yang harus ada pada diri kita dalam rangka untuk mencapai sukses Ramadan. Kemarin kita sudah berbicara tentang konsekuensi secara lisan. Secara lisan seseorang itu beriman kepada Allah, maka konsekuensinya lisan harus baik. Lisan harus menghindari kemaksiatan lisan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu juga diharapkan lisan dibiasakan untuk mengucapkan yang baik dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, zikir, membaca asmaul husna, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi yang kedua bagi seseorang yang beriman kepada Allah secara hati. Konsekuensinya apa? Harus hati ini dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati itu Pak Amirin? Termasuk penyakit hati itu termasuk ujub. Ya, ujub itu apa? Ujub itu bangga diri. Ya, ujub itu bangga diri terhadap sedikit kelemahan, sedikit kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Seseorang sedikit diberi ilmu, ya, merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya itu punya ilmu, dan merendahkan kepada orang lain, terhadap orang yang belum mempunyai ilmu, dia rendahkan. Nah, yang tahu penyakit ujub itu dirinya sendiri, orang lain tidak tahu. Ya, padahal diri manusia itu tidak sadar sedikit kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu atas dasar apa? Ma'unah, pertolongan dari Allah. Misalnya panjenengan bisa sholat subuh di sini, ya, bisa sholat subuh di sini itu hakikatnya Allah yang menggerakkan. Kalau tidak Allah yang menggerakkan, tidak bisa. Misalnya
mau sholat subuh diuji sakit, kepalanya pening, atau mungkin mau berjalan itu tidak bisa. Nah, dengan demikian mulai dari rumah sampai ke sini, begitu juga setelah itu mengikuti sholat subuh sekaligus ikuti kajian ini, kalau tidak maunah pertolongan dari Allah tidak bisa. Maka dari itu, ya toh, merasa atau maka dari itu bangga diri, ya toh, bangga diri dan melupakan Allah itu tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk menghindari satu kemaksiatan. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah. Illa billahil aliyil azim. Kecuali bertolak Allah. Maka dari itu, setelah kita sholat subuh, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu ketika seseorang itu punya penyakit ujub, maka hatinya akan terkontaminasi. Hatinya itu akan kotor. Hatinya akan kotor. Nur, cahaya yang ada di dalam hati itu terkontaminasi sehingga tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mampu melihat kudrat dan iradati Allah di dalam dirinya itu. Makanya kita diingatkan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam diri kita ini ada apa? Jasmani dan rohani. Ini jasmani. Jasmani itu adalah terdiri dari berapa unsur? Pak Amirin, yang biasa kita bahas dulu. 4 unsur. Unsur tanah, unsur api, unsur udara, ya kan? Air. Itu jasmani. Nah, jasmani ini pun adalah dari Nur Muhammad. Itu yang pertama dari unsur jasmani. Kemudian dari unsur rohani. Apa rohani itu? Ruh. Wa yunfaku fi min ruh. Yang dimasukkan oleh Allah di dalam diri kita. Makanya ketika kita itu sadar diri, tahu eksistensi diri kita, fisik juga dari Nur Muhammad, kemudian rohani juga dari Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah bahwa ketika kita melihat fisik kita, kita ingat Allah. Ketika kita melihat ruh kita ingat Allah. Berdiri, ingat Allah. Duduk, ingat Allah. Berjalan, ingat Allah. Minum, ingat Allah. Apapun aktivitas yang kita lakukan ini diharapkan ingat Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita diingatkan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. Ulul albab, orang yang berpikir
secara optimal dan berpikir dan berzikir. Kita bisa duduk, ya toh? Kita bisa duduk ini kalau kita tafakur, berpikir dan berzikir, apa yang terjadi? Alhamdulillah kita bisa duduk ini karena pertolongan Allah. Duduk itu sulit bagi orang yang diuji oleh Allah. Duduk gini sulit. Menggerakkan tangan gini aja sulit. Menggerakkan jari sulit. Kalau tidak ditolong oleh Allah. Coba sampean lihat di rumah sakit, di ruang ICU, apa yang terjadi? Gak bisa gerak, ujung kaki sampai ujung rambut tidak bisa gerak. Ya, yang hanya bisa hatinya aja ingat, mengucapkan nggak bisa, kedip-kedip kadang-kadang nggak bisa. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita bisa duduk, ya toh, maka kita ingat Allah bahwa duduk ini adalah hakikatnya pertolongan dari Allah. Sehingga apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya toh? Kita mengucapkan dan memuji kepada Allah. Kita bisa berdiri jalan dari rumah menuju masjid ini ikut jamaah, alhamdulillah. Kita bisa pulang lagi berjalan, alhamdulillah. Bisa bernafas, alhamdulillah. Detak jantung normal, alhamdulillah. Bisa berkedip, alhamdulillah. Ada orang yang tidak bisa berkedip, amin. Kalau diuji sarafnya, melihat kedip ini nggak bisa. Nah, dengan demikian, ya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan hendaklah di dalam dirimu kamu memperhatikan. Bisa berdiri, perhatikan, itu adalah dari Allah. Apa yang diucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya toh? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah ulul albab, berpikir yang optimal, tapi dibarengi dengan berzikir. Ya toh? Berpikir dan berzikir secara optimal, maka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau sudah ilmu yang bermanfaat, kita berbaris diri, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kesehatan kita ini kita buat untuk yang baik-baik. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Yang keberapa Pak Mirin? Keempat. Nah, sudah hari yang keempat ini, apa kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, apa keburukan-keburukan yang sudah kita tinggalkan. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW diingatkan, man shoma Ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man shoma, siapa yang puasa. Man shoma Ramadhanan, siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan imanan, didasari dengan iman. Wahtisaban, ya know? Menghitung-hitung amal kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena peluang apa saja di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Peluang di dalam Ramadan luar biasa. Kita sholawat, biasanya sallallahu ala Sayyidina Muhammad, ada pahalanya. Ya, di luar Ramadan 1 sholawat 10. Kalau di dalam bulan Ramadan berapa? Makanya dengan peluang-peluang ibadah-ibadah yang Allah memberikan satu keberkahan di dalam bulan suci Ramadan itu, kita optimalkan untuk melakukan kebaikan. Jadi, ya toh, wahtisaban, hitung amal-amal kebaikan apa saja dilakukan, baca sholawat, zikir, baca Al-Quran,
ya toh, memberikan takjil, mengikuti taraweh, iktikaf, menolong kepada orang lain dan sebagainya. Wahtisaban, kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah kita optimalkan di dalam bulan Ramadan. Begitu juga keburukan-keburukan apa saja yang sudah kita tinggalkan. Ngerasani ditinggal no, namimah ditinggal no, yaminul ghamus ditinggal no, mencaci orang lain ditinggalkan, ujub ditinggal no, dengki ditinggal no, riak ditinggalkan, macam-macam. Apa saja sudah ditinggalkan. Apa? Ikhtisaban ghufirallahu imanan wahtisaban, iman dan ikhlas karena Allah dan menghitung-hitung tadi. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya yang hadir di dalam kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fana bi barakatihim wajinal husna bi hurmatihim wa abijna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wajinal husna bi hurmatihim wa abijna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihi wajinal husna bi hurmati wa amidna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, rahmatan alamin, rahmatan alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli